Sepasang suami istri di Bekasi, Jawa Barat meminta kepastian soal dugaan bayinya yang tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan melaporkan kasus ini ke KPAI terkait dugaan bayi mereka yang tertukar. Kecurigaan pertama kali muncul saat Muhammad Rauf membongkar makam bayinya yang meninggal dunia. Rauf menemukan sejumlah kejanggalan karena bayi yang meninggal berbeda dengan bayinya. Sang ibu mengaku pihak rumah sakit tidak pernah menunjukkan bayi itu kepadanya. Sang ayah mengingat bayi yang dilahirkan tidak memiliki tai lalat, sementara bayi yang meninggal dunia memiliki tai lalat. Saat ini, kedua orang tua bayi melaporkan kasus ini ke KPAI terkait dugaan bayi mereka tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, kata suami ini anak beda dari pas pertama kali ngeliat. Ya itu pas di mau kubur itu, Pak. Jadi dari tai lalatnya katanya nggak ada, yang bayi meninggal ada. Tapi sempat dikasih ke ibu nggak, Pak? Menyusui gitu? Enggak, sama sekali saya nggak ngeliat. Dari pas lahir, dari keluar dari perut saya nggak sama sekali nggak diiniin. Pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih mengaku sudah bertemu dengan orang tua bayi yang diduga tertukar. Pihak rumah sakit bilang orang tua bayi sudah sepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan. Rumah sakit juga akan memfasilitasi tes DNA untuk memastikan dugaan bayi yang tertukar. Kami telah bertemu dengan orang tua bayi dan telah menyampaikan rasa simpati kami dan menawarkan dukungan agar keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan dengan baik. Orang tua bayi juga telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami dan orang tua bayi telah bersepakat untuk melakukan tes DNA atas biaya dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih di laboratorium yang dipilih oleh orang tua bayi. Rencana tes DNA akan segera dilakukan dalam minggu ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akan segera memanggil pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi aduan yang disampaikan orang tua bayi soal dugaan bayinya yang tertukar. Keluarga dipersilakan mencari tempat tes DNA yang katakanlah independen gitu ya. Kemudian selanjutnya KPAI tentu akan memanggil rumah sakit ya untuk mengklarifikasi terkait aduan yang masuk ke kami, dan tentu kami akan mendalami dan termasuk juga penyelesaian seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan tusi KPAI. Kini kesepakatan antara orang tua dan pihak rumah sakit sudah dijalin. Keduanya akan menunggu hasil tes DNA dugaan bayi tertukar. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini soal dugaan bayi tertukar, kita sudah terhubung dengan ayahanda dari bayi, yakni MR. Selamat pagi, Pak MR. Selamat pagi. Iya, Bapak, ini kan kemarin sempat disepakati adanya tes DNA oleh rumah sakit. Bagaimana perkembangannya saat ini? Untuk saat ini perkembangannya belum ada, Pak. Belum ada info apapun dari rumah sakit untuk bahas tes DNA. Oke, berarti sebelumnya informasi soal adanya atau ajakan dari tes DNA itu maksudnya seperti apa, Pak? Jadi waktu itu rumah sakit mendatangi tempat saya kerja. Ya, setelah datang ke tempat saya kerja, saya juga nggak diberitahu, Mbak, untuk mereka datang ke tempat saya kerja gitu. Saya tiba-tiba kaget dipanggil sama HRD saya tuh datang. Jadi saya kan namanya dipanggil, saya pikir saya ada salah apa gitu kan. Saya datang, tiba-tiba rupanya ada pihak dari rumah sakit yang datang ke sana, Mbak, untuk melakukan pembicaraan seperti itulah gitu, Mbak. Mediasi. Ya, setelah itu artinya berarti keluarga sudah bertemu pihak rumah sakit ya? Ini adalah Bapak bertemu dengan pihak rumah sakit, waktu itu ada perbincangan soal tes DNA itu? Iya, ada, Mbak. Soalnya di situ di mediasinya di tempat saya bekerja, Mbak. Oke, Saya di situ selain tes DNA, Pak, apalagi yang disepakati? Ya. Ini, Mbak, dari rumah sakit mau tes DNA, dalam perjanjiannya saya harus menghapus video saya yang sudah viral itu, Mbak. Berarti diminta untuk men-take down video tersebut ya? Iya, meminta take down saya video tersebut. Akan ada sepakat seperti itu, Mbak. Saya menghapus, terus mereka mau tes DNA, biaya tes DNA saya gitu. Oke, Pak MR, waktu itu sebetulnya
seperti apa awal mula kecurigaan bahwa bayi Anda ini diduga tertukar di rumah sakit itu? Eh, Pertama kali Mbak, saya kan waktu itu kan tanggal 21 saya ke rumah sakit untuk mediasi. Jadi sebelum itu saya sebelum ke rumah sakit saya udah pernah bongkar makam Mbak, jadinya Mbak. Setelah makam Oke. dibongkar, saya baru bisa melihat anak saya yang dikubur itu jenis kelamin laki-laki. Saya juga baru melihat jenis kelaminnya laki-laki kan setelah bongkar makam itu Mbak, saya baru tahu Mbak. Tapi saya juga tahunya Oke, juga berarti iya, saya tahu juga di kelamin juga dari buku ininya, dari buku keterangan lahir gitu. Oke, berarti baru mengetahui jenis kelaminnya itu setelah membongkar makamnya itu, Pak. Nah, berarti sebelumnya Iya. apakah pernah melakukan pengecekan lalu diketahui bahwa jenis kelaminnya nanti yang akan lahir bayinya bukan laki-laki yaitu perempuan atau bagaimana, Pak? Waktu itu saya tanggal 15 saya datang ke klinik Bidan Karneni di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Saya USG. Setelah itu kami nanya gimana tuh kondisinya, katanya air ketubannya kurang Bu, bakalan harus dioperasi sekarang ya Bu, tanggal 15 itu. Tanggal 15 September 2024. Terus saya disaranin sama dokternya mau saya rujuk Pak ke rumah sakit. Saya bilang saya nggak ada biaya untuk biaya operasi. Bapak ada BPJS, ada, saya gitu. Yaudah nanti saya rujuk ke rumah sakit saya tempat saya bekerja ya, katanya gitu. Oke, berarti memang sudah dilakukan pengecekan sebelumnya dan memang sudah diberitahu bahwa kondisinya seperti apa nanti ketika dilahirkan. Pak MR, informasi yang kami dapat sejak bayinya dilahirkan, ibunya ini belum melihat bayinya. Apa alasannya waktu itu rumah sakit tidak memperbolehkan untuk ibunya ini melihat kondisi bayinya? Oh, nggak ada alasan apa-apa Mbak. Soalnya di situ nggak ada alasan apa-apa. Tiba-tiba katanya istri saya, pas saya tanya, dia nggak dikasih lihat ke dianya gitu Mbak, nggak didekatin, nggak dikasih tahu jenis kelamin apa, berat badannya berapa gitu kan. Diberitahu tidak Pak soal bagaimana kondisi dari bayinya? Nggak ada Mbak, nggak diberitahu Mbak. Tiba-tiba Oke, jadi memang tidak diberitahu, tapi tiba-tiba memang saya datang suruh, ya Mbak. Tiba-tiba saya disuruh datang bagaimana Pak? Silakan lanjutkan. Pak, saya dipanggil sama perawatnya, Pak, bayinya mau diazanin nggak Pak? Saya bilang iya gitu. Saya mau azanin gitu. Tapi nggak diperlihatkan Mbak. Itu biasanya kan kalau bayi baru lahir kan dibuka bedongnya gitu. Diperlihatkan lah jenis kelaminnya apa. Baik, berarti memang tubuhnya lengkap lah gitu. Ada kekurangan apa gitu. Oke, Pak MR kemarin sempat mendatangi KPAI. Apa yang disampaikan? Kemudian apa hasil diskusi dengan KPAI? Sampaikan ya kronologi saya seperti apa kayak gitu Mbak. Tapi saya sampaikan berharap rumah sakit mau pihak KPAI mau membantu teman saya untuk kasus ini kelar gitu Mbak. Pak MR, jadi untuk ciri-ciri bayinya yang Anda duga ini mencurigakan atau berbeda, apa Pak? Dari wajah Mbak, wajahnya kalau waktu saya azanin nggak ada tanda-tanda tai alat sama sekali, nggak ada tanda-tanda apa di mukanya, nggak ada. Kalau yang meninggal kan itu ada tai alatnya Mbak. Sama juga ukurannya. Oke, ini kan polisi juga ikut. Ya. Sama yang di makam kan dibongkar waktu itu, tapi sempat ukurannya beda, panjang gitu Mbak ukurannya. Oke, berarti memang kondisinya diduga berbeda dengan ketika sebelumnya dilakukan pengecekan ya Pak ya, yang saat masih dalam kandungan itu? Iya, betul. Oke, Pak MR, ini kan polisi juga ikut turun tangan dalam menangani kasus ini. Sejauh ini update-nya seperti apa Pak?
Saya disuruh datang Mbak ke Polres Jakarta Pusat, tapi saya kan masih bekerja, jadi belum ada waktu untuk ke sana gitu Mbak. Oke. Tapi memang sudah ada pembicaraan dengan polisi ya Pak ya untuk mendalami kasus ini? Sudah ada Mbak, sudah ditelepon sama Pak ini yang orang Polres Jakarta Pusat. Oke baik, tentu kita harapkan nanti bagaimana penanganannya dalam kasus ini bisa segera selesai Pak MR. Tentu kami juga turut bagaimana mendukung apa upaya yang akan dilakukan saat ini, termasuk juga bagaimana dengan polisi dan juga KPI maupun juga dari rumah sakit bagaimana nanti pertanggungjawaban dari mereka atas dugaan yang menimpa dari anak Pak MR ini ataupun juga dari pihak keluarga. Terima kasih Pak MR sudah bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu. Ya selalu Mbak, makasih.